Baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai ya dan sudah kita record. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau suara saya sudah terdengar Bapak Ibu? Jelas Pak, jelas terdengar dengan jelas. Dengar Pak, iya dengar. Baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai. Pada hari ini adalah hari yang keempat ya pelatihan kita ya, yang dimana pada hari ini nanti akan bersama dengan Pak Ar-Rahman ya, Saiful Rizal. Bapak Ibu akan mendapatkan materi tentang AR ya, Augmented Reality ya. Untuk manual bukunya sudah ada di grup, Bapak Ibu yakin sudah pada menginstal ya, sehingga nanti akan bersama dengan Pak Rizal mengerjakan ya, bersama-sama berkolaborasi untuk pembuatan Augmented Reality ya. Bapak Ibu, sebelum nanti Pak Rizal memimpin acara ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan ya, karena ini ada di akhir ya kegiatan. Terlebih dahulu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti pelatihan ini dari hari pertama sampai hari 4 ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya ya atas semua waktu ya, kemudian dan semuanya Bapak Ibu ya yang diberikan untuk pelatihan ini. Kemudian nanti untuk satu lagi ya, untuk laporan pengembangan dirinya akan kami berikan setelah 1 hari atau besok ya, soft copy laporan pengembangan diri ya, itu buat Bapak Ibu. Dan juga sertifikatnya paling Senin ya, Senin atau Selasa ya, akan kami usahakan ya secepatnya dan akan kami kirimkan ke alamat Bapak Ibu ya, sesuai dengan file yang di Excel itu. Jadi file Excel yang 2 itu, yang pertama adalah rekap peserta, yang kedua adalah susulan, itu merupakan data fix Bapak Ibu sebagai peserta ini dan untuk mendapatkan sertifikat ya. Nah, nanti Bapak Ibu mendapatkan poin ya, 1 pengembangan diri ya. Nanti tinggal Bapak Ibu rubah saja, kan nanti sudah disiapkan laporan pengembangan dirinya, sudah lengkap semua ya, beserta dengan sertifikatnya ya. Bapak Ibu, terima kasih ya atas kebersamaannya, dan selanjutnya ya, waktu dan tempat saya persilahkan ya, yang terhormat Bapak Ar-Rahman Saiful Rizal untuk memimpin acara ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Sudarno untuk kesempatannya. Sebelumnya saya mengucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga sehat semua ya Bapak Ibu. Amin. Saya izin share screen ya. Oke, apakah sudah tampil? Ya, Sudah Pak. Lihat ya. Baik. Sudah. Sebelumnya ada yang berhasil Ya, menginstal sudah. Unity-nya, Bapak Ibu, dari manual book yang saya jelaskan. Ada yang berhasil menginstal? Kalau ada kendala atau apa, bisa hubungi saya nanti setelah pelatihan hari ini ya. Oke, saya akan menjelaskan tentang konsep augmented reality dan bagaimana implementasinya. Nah, apa aja sih yang kita bahas hari ini? Jadi yang pertama, pengenalan dan pengembangan augmented reality dan virtual reality. Lalu yang kedua, contoh singkat aplikasi AR dan VR. Lalu yang ketiga, jenis pindai pada augmented reality. Yang keempat, implementasi augmented reality pada kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima adalah platform yang digunakan nanti untuk kita membuat aplikasi augmented reality hari ini. Nah, yang pertama dulu, pengenalan dan perbedaan augmented reality dan virtual reality, karena kedua hal ini itu serupa, namun tidak sama. Nah, menurut ahli, augmented reality adalah sebuah teknologi yang menggabungkan benda maya 2D atau 3D ke dalam lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda maya tersebut dalam waktu nyata atau real time. Nah, sebenarnya apa sih augmented reality dan virtual reality itu? Keduanya sama-sama dunia virtual, Bapak Ibu.
Nah, namun bedanya augmented reality itu objek digital yang tadi kita bahas, yang 2D atau 3D itu masuk ke dunia kita. Sedangkan virtual reality itu adalah kita yang masuk ke dunia virtual tersebut. Nah, perbedaannya seperti ini Bapak Ibu, bisa dilihat dari gambar tersebut. Sofa ini yang di sebelah kiri itu sofa asli. Nah, namun 3D dinosaurusnya itu benda digital. Jadi kita proyeksikan benda digital ini ke dalam dunia nyata. Sedangkan yang samping kanan itu kita atau sofa yang tersebut itu sofa yang masuk ke dunia virtual. Seperti itu kurang lebih. Nah, lalu alat yang dipakai untuk kita menggunakan augmented reality atau virtual reality. Nah, bedanya kalau yang VR itu kita butuh kacamata khusus seperti pada gambar tersebut, kacamata khusus berbentuk kotak ya Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu kalau misalnya augmented reality atau AR, itu kita bisa hanya menggunakan kamera smartphone untuk mengimplementasikan augmented reality tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah contoh singkat augmented reality dan virtual reality. Nah, ini contoh AR yang sering sekali kita lihat, yaitu filter Instagram. Nah, Bapak Ibu pernah main Instagram kan? Nah, filter-filter yang kita coba di story itu adalah termasuk augmented reality, termasuk implementasi augmented reality yang sering kita pakai. Nah, lalu contoh VR atau virtual reality, nah itu adalah digambarkan dengan gamblang atau dengan jelas, dengan mudah itu pada film Ready Player One. Nah, di situ tuh jadi si pemain utamanya atau itu bisa masuk ke dunia virtual dengan menggunakan kacamata tersebut. Seperti itu. Lalu yang ketiga, jenis pindai pada augmented reality. Nah, sebenarnya ada banyak. Nah, cuman saya akan contohkan sebagai yang umum digunakan. Yang pertama itu marker base. Nah, jadi marker base ini kita memerlukan gambar 2 dimensi sebagai marker untuk di-scan, sebagai barcode untuk di-scan, untuk memunculkan si objek augmented reality tersebut. Nah, jadi contoh di sini tuh, kita hanya menggunakan smartphone, lalu kita nge-scan barcode ini, maka akan muncul 3D-nya seperti ini. Atau konten 2D-nya yang lainnya, seperti itu. Nah, yang satu lagi itu markerless, yang kedua, markerless. Nah, markerless ini, kita tidak perlu benda 2D atau marker dan lain sebagainya, gitu. Nah, hanya saja kalau misalnya kita mau membuat atau menggunakan fitur augmented reality bersifat markerless atau tidak tanpa marker, nah itu kamera smartphone-nya itu harus lumayan bagus lah, gitu. Kalau misalnya ini agak susah dipakainya, seperti itu. Nah, contoh aplikasi yang menggunakan markerless tuh ada aplikasi dari IKEA. Nah, itu jadi kita bisa mencoba furnitur lalu kita mencoba menempatkan di rumah kita secara augmented reality. Apakah cocok, apakah muat seperti itu dengan dimensi yang nyata. Seperti itu. Nah, lalu yang seperti sebelumnya face tracking. Jadi kita si augmented reality-nya itu nge-scan wajah lalu memunculkan filter-filter atau benda objek 2 dimensi seperti ini. Nah, lalu implementasi augmented reality pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, brosur berbasis augmented reality. Nah, ini nanti yang akan saya coba buat. Jadi, ini bersifat marker ya. Marker, bukan markerless, bukan face tracking, ini bersifat marker. Karena membutuhkan kertas brosur tersebut untuk memunculkan benda 3D-nya atau benda objek digitalnya. Itu. Lalu yang satu lagi, yang kedua, buku pelajaran berbasis augmented reality. Nah, ini juga marker, bersifat marker. Tipe scanningnya bersifat marker. Nah, jadi membutuhkan buku atau buku, majalah, dan lain sebagainya itu untuk memunculkan si objek digitalnya. Lalu ini, yang terakhir, game berbasis augmented reality. Nah, Bapak Ibu pasti pernah mengenal namanya Pokemon Go. Nah, Pokemon Go itu bersifat markerless dan menggunakan fitur augmented reality untuk implementasinya. Nah, jadi nanti Pokemon-nya tuh muncul di depan, terus kita mainin seperti itu. Nah, 5 platform yang akan kita gunakan untuk membuat augmented reality hari ini. Nah, saya akan menggunakan aplikasi Unity 3D untuk membuat augmented reality. Nah, nanti kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi ketika kita menempatkan marker, lalu muncul objek 3D-nya. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya augmented reality Unity 3D itu sebenarnya game engine dia tuh game aplikasi untuk membuat game.
Namun belakangan ini teknologi semakin maju, dia bisa membuat aplikasi augmented reality juga dan virtual reality. Nah, objektif yang akan saya praktekkan pada pelatihan hari ini, yang pertama nanti saya akan mengenalkan kepada Bapak Ibu sekalian Vuforia SDK atau software development kit. Nah, ini tuh untuk apa? Ini untuk menyimpan database-nya, untuk menyimpan si marker itu agar kita bisa mencobanya di Unity-nya. Lalu yang kedua, membuat license key pada Vuforia. Nanti sembari praktek kita akan lebih mengerti ya Bapak Ibu. Lalu kita akan mengupload si markernya ini, gambar 2D-nya. Nah, lalu kita masuk ke Unity nih aplikasinya, yang aplikasi yang kemarin di-download untuk membuat si augmented reality-nya. Lalu nanti saya akan menjelaskan bagian user interface, apa saja yang digunakan, dan lain-lain sebagainya pada Unity. Lalu mendownload aset yang kemarin saya sudah saya siapkan di manual book ya Bapak Ibu untuk Ibu Pak download. Nanti akan kita implementasikan ke Unity-nya agar kita bisa membuat augmented reality. Lalu nanti kita akan memasukkan konten ke dalam marker tersebut. Seperti itu. Kontennya nanti sudah saya siapkan tuh kalau tidak saya video dan 3D. Nah, nanti hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Saya akan menggunakan marker untuk marker yang kemarin pertemuan 2 kalau tidak salah ya, yang pakai Canva itu untuk membuat brosur sekolah. Jadi saya akan mengimplementasikan brosur sekolah, brosur augmented reality untuk sekolah-sekolah. Seperti itu. Sebenarnya implementasinya banyak, bisa dipakai untuk mading, untuk berita pada mading gitu. Jadi ketika mading ini dipasang di flyer itu pasang di mading, nah lalu nanti murid-murid bisa men-scan atau menampilkan augmented reality pada pada handphone pada masing-masing siswa. Seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Bapak Ibu silakan. Jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam Ibu Siti. Silakan Ibu. Pak Rahman, ini harus di-download dulu ya? Iya betul Ibu. Sebenarnya harusnya kemarin ya Bu ya, salah saya juga sih. Soalnya ini agak urutan cara downloadnya itu agak banyak ya Ibu. Download kayak step-step yang harus dilakukannya lumayan banyak untuk mendownload si aplikasi Unity ini. Ini kan ada pilihan yang download for Windows ya, ada juga yang other version. Ini yang dipilih yang mana? Betul. Yang Windows Ibu, tergantung Ibu menggunakan operating systemnya. Kebanyakan pakai Windows Ibu. Yang Windows. Jadi yang klik yang Windows ini ya? Iya betul Ibu. Oke, saya coba. Terima kasih. Baik, yang lain ada pertanyaan? Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut ya. Nah, pertama-tama kita akan menyiapkan bagaimana cara mengupload si augmented reality itu, si markernya dulu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, dan sudah saya sisipkan juga di manual book yang kemarin saya berikan. Ini ada website namanya developervuforia.com. Nah, ini tuh untuk database-nya Bapak Ibu sekalian, untuk database yang akan saya gunakan untuk marker tersebut. Nah, pertama kita kalau misalnya belum registrasi, di situ sudah ada di manual book sudah saya buat runtutan caranya, tutorialnya bagaimana cara meregistrasi pada website ini. Nah, kalau belum kita tekan register. Nah, berhubung saya sudah punya akun, jadi saya akan tekan login dan saya akan memasukkan email dan password saya. Setelah itu login. Itu. Nah, di sini ada banyak fitur-fiturnya. Jadi kita hanya menggunakan 2 fitur. Pada saat ini kita menggunakan 2 fitur. Nah, yang pertama license manager, yang kedua target manager. Nah, perlu diingat ini adalah Vuforia itu sebagai database untuk menyimpan si marker yang akan kita gunakan nanti pada augmented reality.
Nah, pertama kita tekan License Manager, kita buat dulu license key-nya. Pertama, kita tekan di sini, lalu tekan Get Basic. Nah, setelah itu di sini ada memberikan nama. Nah, namain bebas this big batch 2. Atau lebih singkatnya batch 2 saja seperti ini misalnya. Ini bebas mau apa aja. Setelah itu cek yang box di sini. Lalu confirm. Nah, dia akan muncul. Oke, dia akan muncul seperti ini. Nah, lalu untuk mengupload markernya kita menggunakan yang satu lagi, yang marker base-nya, target manager-nya untuk mengupload marker tersebut. Tekan di sini. Nah, berhubung saya udah pernah coba banyak ya. Jadi kita di sini membuat baru lagi. Nah, lalu kita tekan add database. Nah, di sini ada banyak pilihannya ya. Ada yang cloud, ada Fumac, dan lain sebagainya. Tapi saya menggunakan device di sini. Biar langsung ke save di Unity-nya. Database name-nya samain aja biar nggak lupa. Disk 2021. Atau batch 2 tadi ya namanya. Batch 2. Lalu kita tekan create. Nah, kalau misalnya belum terlihat, kita tekan di sini aja yang date modified. Jadi diurutannya berdasarkan modified yang itunya, tanggal. Nah, lalu di sini terlihat paling atas biasanya, tapi targetnya masih 0, kita tekan 1. Tekan 1 kali. Nah, muncul di sini ya. Jadi target manager base 2. Nah, lalu kita akan mengupload marker yang tadi. Nah, ini sudah saya siapkan ya Bapak Ibu. Di link yang ada di manual book, nanti semuanya tolong di-download. Nah, termasuk yang ini nih. Ini untuk kita upload nanti di Vuforia. Nah, kita pertama add target. Sini untuk menguploadnya. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada cuboid, ada cylinder, dan object. Nah, augmented reality itu bisa men-scan objek juga. Misalnya Bapak Ibu ingin men-scan mobil-mobilan misalnya di-scan terus nanti muncul AR-nya, itu bisa ditambahin sayap dan lain sebagainya, itu bisa. Tapi di sini karena kita menggunakan marker, nah maka kita menggunakan si single image ini, kita pilih. Nah, lalu kita pilih file mana yang ingin atau gambar mana yang kita jadikan marker. Nah, mengklik browse. Nah, di sini ada yang sudah saya download ya. Layar Raka. Yang kemarin pertemuan 2 dibuat. Nah, dia namainnya bebas saja, misalnya 1 gitu kan, atau enggak batch 2. Tuh. Lalu width-nya itu kita taruh 20, standarnya 20. Ini sebenarnya bebas berapa aja, nanti bisa diatur lagi di editornya, di Vuforia-nya, cuman biasanya saya menggunakan angka 20-nya untuk kayak lebarnya gitu, biar nggak terlalu gede. Lalu tekan add di sini. Nah, dia akan mengupload si image targetnya atau marker tersebut. Nah, bisa dilihat di sini ada rating. Nah, rating itu apa? Rating itu untuk bagaimana seresponsif apa ketika kita mengarahkan kamera kita ke marker, si 3D itu muncul. Nah, di sini kita 1, 2, 3, 4, 5, bintang 5, dan itu sangat responsif. Nah, bila mana kurang dari 3, nah itu biasanya lebih baik, atau saya sarankan itu diganti pakai marker yang lebih bagus lagi. Nah, saya klik di sini untuk mengecek bagaimana augmentable-nya. Nah, di sini ada tulisan show feature. Nah, kuning-kuningnya ini itu lebih banyak, lebih bagus. Karena kenapa? Ketika kita mengarahkan kamera kita ke dalam markernya, ke arah markernya, itu akan lebih cepat memunculkan si objek 3D-nya atau objek 2D-nya. Objek digital lah, biasanya seperti itu. Jadi makin banyak, makin bagus. Tapi kalau di bawah 3 atau 3 pas lebih baik diganti. Tapi meskipun bisa, cuman ya harus diganti biar lebih ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita akan mendownload database ini untuk kita masukkan ke augmented reality tersebut. Nah, kita tekan download database di sini. Nah, ada 2 pilihan, ada Android Studio dan lain sebagainya. Lalu Unity Editor karena kita menggunakan Unity, nah maka kita pilih yang Unity tersebut. Ini. Lalu kita download. Nah, sudah terdownload. Oke. Nah, Bapak Ibu tidak
kalau misalnya ingin mengubah markernya, Bapak Ibu boleh download atau menggunakan step yang tadi saya sudah jelaskan. Namun sudah saya persiapkan si filenya ini, file template-nya nih. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan step tadi. Kalau misalnya mau ganti marker ya harus ngelakuin step tadi gitu. Nah, lalu di sini sudah siap ya ini file yang tadi kita sudah download asetnya. Nah, lalu kita akan lanjut ke pembuatannya. Oke. Nah, kalau misalnya Ibu Bapak sudah download, di sini ada namanya Unity Hub. Nah, dia itu untuk membuka si membuat si augmented reality-nya. Nah, di sini ada tulisan New Project. Ada New. Jika sudah muncul seperti ini, tekan New. Nah, lalu di sini akan muncul form seperti ini. Kita tekan yang 3D ini, lalu project name-nya Bapak Ibu boleh namain sesuka hati kalau ini. Saya namain base 2 biar nggak bingung. Nah, ini lokasi penyimpanannya. Bisa diganti, mau Bapak Ibu taruh di mana atau simpan di mana itu bebas. Nah, untuk ini lalu saya tekan create. Nah, pada saat ini memang sedikit agak lama. Jadi mohon ditunggu dulu. Bapak mau bertanya? Bapak mau bertanya? Ya, Ibu, silakan. Iya, jadi kalau nanti kita mau melihat bentuk 3D yang ada di dalam bentuk dalam bentuk tulisan biasa gitu, yang seperti artikel gitu ya, artikel. Kemudian kita mau melihat itu nanti bisa dibuat 3D, berarti di HP kita harus install terlebih dahulu IR-nya itu tadi, atau gimana? Iya, betul Ibu. Jadi aplikasi untuk membuat aplikasi. Jadi Unity itu editor, seperti halnya Photoshop yang Bapak Ibu Photoshop familiar ya Bu ya? Photoshop. Iya. Nah, Photoshop itu kan untuk mengedit atau membuat sebuah gambar ya Bu. Nah, ini sama. Iya. Jadi si Unity 3D ini, aplikasi Unity 3D ini untuk membuat aplikasi AR lagi Bu. Seperti itu kurang lebih. Ya, nanti saya ajarkan cara bagaimana build-nya. Iya. Oke, nanti Terima kasih. baik Ibu. Nanti output-nya itu APK, nanti bisa Bapak Ibu coba di HP masing-masing seperti itu. Nah, sudah muncul nih. Nah, sekarang kita akan merakit augmented reality-nya. Nah, pertama, yang tadi kan sudah di-download tuh ya, yang package-nya. Nih. Dan di manual book itu, saya sudah menyiapkan yang tadi nih. Sebentar. Nah, yang ini sama yang ini kan. Nah, kedua ini harus di-download dulu lebih dahulu. Nah, ini saya urutin, makanya ini ada 1, ada 2. Jadi nanti kita akan menginstal yang 1 dulu, baru yang 2. Enggak oke. Nah, sama kan ya, sama yang 1, yang 2 itu. Nah, pertama kita install ini dulu. Nah, pastikan ini terbuka ya Bapak Ibu, ininya, si Unity Editor ya. Lalu saya tekan 1 di sini, saya drag ke aset. Drag ke sini. Nah, dia nanti akan muncul sebuah pop-up seperti ini. Lalu import saja. Nah, bila mana ada update dan lain segala kayak gitu. Jadi kita tekan update saja. Mohon ditunggu. Nah, nanti akan muncul 2 seperti ini ya, editor dan scene. Lalu urutan yang kedua sama seperti yang pertama tadi, kita drag ke sini.
Nah, ini banyak nih template yang sudah saya berikan. Lalu kita tinggal tekan import. Nah, untuk yang nomor 2 ini, sesuai kebutuhan, ini kan template dari saya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat marker baru, lakukan step yang Vuforia tadi, lalu yang diimport itu berarti yang kedua ini, yang tadi Bapak Ibu download nih, yang ini nih, yang barusan di-download, yang batch 2 ini. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada main kamera, ada instrumen. Nah, saya jelaskan dulu interface-nya. Pertama di sini, ini itu tree-nya. Apapun yang kita taruh di dalam sini, yang tampil di sini, daftarnya itu ada di sini. Itu kayak apa ya? Kalau di Photoshop itu disebutnya layer. Nah, bedanya kalau di sini itu, misalnya saya naruh 3D di sini, di cube. Nah, ini kan tampil di sini ya. Nah, dia tampil juga di list-nya di sini. Seperti itu. Dan untuk seperti size, warna, dan lain sebagainya, itu adanya di properties. Nah, properties itu ada namanya di sini inspektor, sebelah kanan. Nah, misalnya kita mau menggunakan rotasinya kita ubah di sini, rotasinya misalnya 90, 40 agar terlihat lebih ini 40, 40 seperti itu. Nah, scalingnya juga, misalnya saya mau taruh 2, 3, 2. Nah, jadi scalingnya seperti ini nanti. Itu kurang lebih. Jadi ini daftarnya, ini yang tampil, lalu ini propertiesnya untuk mengubah orientasi dan lain sebagainya. Mengubah nama. Lalu yang di bawah ini yang ada project ini, aset, di sini adalah file-filenya. Atau ya file-filenya. Entah itu berisikan 3D, berisikan marker, berisikan scene, dan lain sebagainya. Nah, pertama saya akan membuat nanti akhirnya seperti ini nih. Yang seperti yang template tadi. Bisa Bapak Ibu, kalau yang udah jadi, bisa dicoba langsung di template ini. Nah, ini udah jadi nih. Nanti kita akan berisikan 2. Pertama ini 3D gedung sekolah ini. Lalu nanti 3D yang video. Ketika di scan markernya itu muncul video. Dan muncul 3D sekolah ini. Oke. Klik lagi di sini yang sample scene ya. Nah, save. Nah, kita buat dari awal. Pertama, main kameranya itu kita ganti jadi AR kamera. Kenapa? Karena kita ingin membuat augmented reality, bukan game. Kalau main kamera ini, biasanya untuk game. Karena yang seperti saya jelaskan tadi, Unity itu bisa buat game juga pada umumnya. Nah, caranya gimana? Kita di sini, arahkan mouse ke arah hierarchy ini, klik kanan. Lalu di sini ada Vuforia Engine. Nah, di sini ada AR kamera. Lalu tekan. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua, saya ingin memunculkan si markernya tadi. Nah, caranya gimana? Klik kanan, ada Vuforia Engine, lalu image target. Seperti ini. Nah, ini masih kosong ya, jadi kita harus melakukan beberapa pengaturan untuk memunculkan si marker tersebut. Nah, di sini ada, kita klik dulu, jangan lupa kalau misalnya kita nggak dipilih nih atau tidak diklik, itu nggak muncul apa-apa di si inspektornya tersebut. Nah, kita tekan dulu image target. Nah, di kanan sini ada namanya type from image. Kita ganti from database. Yang tadi telah kita buat di Vuforia. Nah, database-nya nanti kita pilih lagi di sini. District base 2. Nanti langsung otomatis si poster sekolah. Seperti ini. Oke. Nah, lalu kita tinggal memasukkan konten yang ingin kita tampilkan pada augmented reality ini. Nah, kita balik lagi ke bawah sini ya, ke project. Ke aset. Nah, kita tekan 1 di sini. Lalu di sini ada folder konten yang sudah saya siapkan. Nah, Bapak Ibu tinggal milih mau gedung 3D sekolah atau video. Nah, saya akan mencontohkan video dulu ya. Nah, kalau untuk video, kita tinggal drag and drop ke dalam si image target ini. Jadi tinggal kita tekan, kita arahkan ke arah sini, baru kita lepas. Nah, pastikan dia menjadi bawahnya si image target. Jangan seperti ini. Di luar seperti ini tidak bisa. Tidak akan muncul si augmented reality-nya. Seperti itu. Saya ulangi lagi. Video. Kita drag ke sini. Kita lepas. Seperti itu. Nah, ini sudah bisa dites. Jadi augmented reality. Oh ya, lupa satu lagi. Di sini AR kameranya itu ada namanya license key. Jadi kita tekan dulu. Yang kita sudah buat license key yang ini ya. Yang di dalam sini. Ini di Vuforia ini.
Nah, jangan lupa dimasukin ke dalam AR kameranya. Nah, kita tekan license manager, kita cari mana yang ingin kita gunakan. Yang tadi ini yang barusan kita buat, bis 2. Lalu di sini tinggal klik sekali aja. Klik kiri sekali, dia langsung nge-copy. Lalu kita tekan di sini AR kamera. AR kamera. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini ada Open Fourier Engine Configuration. Kita tekan sekali. Nah, di sini sudah ada karena sudah saya siapkan ya. Nah, Bapak Ibu bisa menghapusnya terlebih dahulu, lalu ditiban. Seperti ini. Oke. Nah, ini udah selesai nih. Lalu kalau misalnya ada Bapak Ibu menggunakan webcam dan lain sebagainya, gitu, Bapak Ibu bisa lihat dulu di sini di kamera device. Nah, Bapak Ibu bisa pilih ingin menggunakan kamera mana untuk nanti ngetes output. Nah, ini saya menggunakan DroidCam 3. Ini aplikasi tambahan, jadi saya bisa menggunakan kamera handphone saya sebagai kamera laptop. Jangan lupa harus terhubung dengan WiFi yang sama. Seperti itu. Oke. Nah, sebentar saya buka dulu aplikasi di Android-nya. Nah, sudah tampil. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal mentes bagaimana aplikasi ini dapat jalan atau tidak, seperti itu. Nah, di sini saya coba sebentar gambar yang tadi mana sih? Nah, yang ini. Saya buka dulu. Taruh samping dulu nih monitor sebelah. Nah, Bapak Ibu tinggal mengklik tombol play di sini. Klik sekali. Nah, dia akan muncul videonya. Nah, tapi video ini ketika aplikasinya ke tracking atau apa namanya aplikasinya berjalan atau ketika play ini kan aplikasinya jalan. Nah, itu si videonya itu tidak menunggu kita men-scan dulu atau memindai dulu. Nah, dia langsung nge-play aja gitu. Nah, kayak gitu bisa di settingnya. Caranya seperti ini. Misalnya di image target ini. Nah, di bawah sini terlihat ada on target found sama on target loss. Jadi ketika marker kamera kita menangkap si marker, dia melakukan apa gitu. Dan ketika kita kamera HP kita tidak menemukan si marker, dia melakukan apa? Kita bisa bikin fungsi di situ. Nah, untuk yang on target found ketika markernya ketemu gitu, terscan, terpindai. Nah, ini videonya kita drag ke sini nih. Yang tadi objeknya kita tarik di sini. Lalu taruh di sini. Oke. Nah, ini juga sama. Kita tarik lagi dari sini. Kita taruh di sini. Nah, fungsinya kita ganti. Kan tadi ini bentuknya video ya. Lalu kita pilih video player. Nah, play. Jadi ketika markernya terpindai, maka videonya akan jalan, akan mulai. Nah, ketika markernya tidak terpindai, kita bisa milih dua, entah itu kita di pause dan bisa kita stop. Nah, bedanya stop sama pause kalau misalnya udah terscan terus tiba-tiba kita mengarahkan HP kita ke arah lain, itu videonya itu ke pause. Jadi ketika kita mengarahkan kamera lagi ke marker, nah itu videonya akan lanjut. Nah, kalau stop dia dari ulang lagi. Seperti itu, Bapak Ibu. Lebih afdol kita menggunakan pause. Seperti itu. Nah, saya akan mencoba lagi. Saya tekan play di sini. Lalu arahkan kepada marker. Nah, objek 3D-nya akan muncul. Objek 3D akan muncul. Seperti itu, kurang lebih. Nah, kalau misalnya kita nggak mau menggunakan video, kita bisa menggunakan konten lain, contoh 3D. Nah, sini sudah saya siapkan 3D-nya. Nah, jangan lupa ini di-delete dulu ya Bapak Ibu. Kita delete. Lalu si school 3D-nya ini, kita tinggal lakukan hal sama seperti tadi. Drag and drop di image target. Nah, seperti ini. Lalu kita coba lagi. Nah, seperti itu. Muncul konten si 3D-nya. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang konsep augmented reality yang saya presentasikan hari ini? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pak Roman kecepatan.
Iya, Bu. Bagaimana, Bu? Terlalu cepat ngejelasinnya. Terlalu cepat. Maaf, Ibu. Ibu mau nanya yang mana, Bu? Saya bisa ulangi lagi, Bu. Saya jelaskan lagi. Ini saya baru mulai login habis register. Hmm, Habis itu bingung kemana lagi. sudah buka aplikasi ya, Bu? Udah. Nanti abis ini agar lebih enak lagi, nanti saya akan buatkan tutorial step by step-nya seperti manual book. Nah, itu berisikan nanti bagaimana memunculkan augmented reality ini, Bu. Nah, lalu nanti ada video rekamannya juga, nanti bisa Ibu tonton di situ. Gitu. Oke, siap. Nah, Terima kasih Pak seperti Rahman. terima kasih. Sama-sama, Ibu. Nah, yang lain ada yang ingin bertanya tentang konsep ini? Jadi sebenarnya semudah itu augmented reality cara membuat ya. Hanya saja ya step-stepnya mungkin nanti Bapak Ibu bisa dipraktekkan ya, semakin banyak praktekan semakin lancar. Jadi kalau yang untuk marker ini yang saya praktekkan sekarang, ini kan bersifat marker. Nah, kita butuh si markernya ini. Nah, lalu butuh kontennya, sebatas drag and drop doang. Jadi konten yang mana pilih, lalu kita drag and drop ke image target. Nah, lalu di augmented reality-nya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencoba augmented reality ini pada handphone masing-masing, ada caranya, tinggal kita jadikan si semua ini kita jadikan satu aplikasi untuk bisa diinstal di handphone masing-masing. Lebih khusus Android, seperti itu. Nah, di sini ada tekan tombol file, lalu build setting, seperti ini. Nah, dia akan muncul pop-up seperti ini. Nah, pertama-tama kita kan ingin membuat di Android ya. Nah, pertama kita tekan di sini dulu, lalu kita tekan switch platform. Nah, di sini loading dulu. Seperti itu. Nah, jika sudah berhasil, nanti pindah si logo Unity ini dari atas ke bawah sini. Nah, lalu kita tekan player setting sini. Nah, lalu di sini setting beberapa settingan. Jadi kita klik di sini ada other setting, kita klik dulu sekali. Nah, lalu bentar, tidak. Nah, nih minimum FPS sama target FPS itu menyesuaikan dengan handphone Bapak Ibu masing-masing. Nah, misalnya saya di sini menggunakan Android 90, saya milik ini, yang ini biarin aja hanya installed, biarkan saja. Itu ganti scripting backend ini ke jadi IL2CPP. Nah, ini. Nah, lalu target arsitekturnya kita uncek yang ini, lalu pindah ke ARM 64. Sudah. Nah, setelah itu kita exit. Lalu di build setting ini kita tekan add OpenScene. Seperti ini. Nah, lalu kita tekan build di sini. Nah, ini akan misalnya filenya akan muncul APK pada umumnya. Nanti Bapak Ibu bisa menginstal aplikasi ini. Nanti saya sertakan di Google Drive. Nanti saya kasih linknya. Bapak Ibu bisa mencoba pada handphone masing-masing. Nah, setelah itu saya tekan save. Nah, di sini akan memulai mengkonversikan apa yang telah kita buat ini ke dalam file APK agar bisa diinstal pada handphone masing-masing. Seperti itu.
Nah, pada proses ini agak lama tergantung kemampuan laptop masing-masing. Nah, di sini saya sudah lebih dari 1 menit, tapi ditunggu saja. Ini pasti berhasil, kok. Nah, aplikasinya sudah jadi nih. Nah, nanti Bapak Ibu bisa install di HP masing-masing seperti itu. Jadi di copy dulu ke ini pakai kabel data. Nah, habis itu bisa diinstal langsung seperti itu. Ibu Siti tadi ya yang berhasil install ya, Bu? Halo Ibu Siti. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Boleh Bapak Ibu silakan yang ingin ditanya. Halo? Dilanjut aja mungkin Pak. Gila. Dilanjut aja. Sebenarnya sampai di sini aja sih Pak untuk penerapan augmented reality. Jadi Oh, ya. yang pertama itu kita harus menentukan konsepnya dulu. Pertama kita ingin membuat apa seperti itu. Lalu kita tentukan apakah ini bisa menggunakan marker atau markerless seperti itu atau menggunakan cara pindai yang lainnya seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, setelah itu baru kita rakit, kita munculkan marker. Misalnya kalau saya buat ini kan marker. Nah, pertama kita upload markernya dulu tadi di Vuforia. Nah, setelah itu kita download yang marker yang sudah kita simpan di database, lalu kita taruh di Unity ini, lalu kita rakit. Nah, kita munculin markernya ini seperti tadi ini, ya kan? Nah, lalu kita pilih kontennya yang akan kita munculkan ketika si aplikasinya ini jalan gitu, si kameranya ini menangkap si markernya, ingin memunculkan apa. Setelah itu baru kita rakit. Setelah video kita taruh di sini aja, atau 3D, atau bisa 2D yang lainnya seperti itu. Nah, jika sudah serasa udah pas, lalu kita buat aplikasinya dengan cara file, build setting, lalu step yang tadi kita setting, ada beberapa settingan yang harus diubah. Setelah itu tekan add open scenes, lalu tekan build. Ya, kentut sampai Zoom. Setelah itu tinggal aplikasinya diinstal pada handphone Bapak Ibu. Seperti itu kurang lebih. Nah, bila tidak ada yang ingin ditanyakan, saya rasa saya cukupkan dulu sampai di sini Bapak Ibu. Bapak bentar.
Ya, Bentar. ada pertanyaan nih, Bu. Untuk di ponsel kita aplikasinya logonya seperti apa Pak hasilnya? Hasilnya Logo logonya aplikasinya. seperti logo ini, Bu. Nih, logo yang kotak ini. Seperti logo Unity-nya. Nih, kurang lebih seperti ini, Bu. Logonya. Seperti itu. Yang mana? Yang mana? Yang ini, Bu. Oh iya. Iya, seperti itu. Nah, Yang sebenarnya bisa unit. Ya. ya Unity, iya betul. Bisa kita ubah juga pakai gambarnya sebenarnya. Nah, di player setting tadi, ada di sini di player setting, ada, sebentar, saya lupa. Splash image. Nah, di sini nih. Splash image-nya nanti kita bisa, oh, bentar, bukan di sini. Nah, di sini nih, background image. Kita bisa ganti di sini. Misalnya, iya, kita ganti di sini. Contoh mau digambar yang mana. Nah, jangan lupa, Bapak Ibu kalau mau ingin menggunakan custom gambar, nah, kita harus menaruh atau menyimpan gambar itu pada si folder aset ini. Jika tidak akan terbaca pada Unity-nya. Itu. Saya ada gambar yang ini nggak ya? Nah, saya ada gambar ini. Bentar. Gambar martabak ya, misalnya kita mau ingin menggunakan gambar martabak untuk ikon aplikasinya. Nah, tinggal kita tarik dan taruh di sini. Nah, di sini nih. Nah, lalu tekstur type-nya kita ganti dulu jadi Sprite 2D NUI. Kita klik di sini. Lalu saya tekan apply. Nah, ini udah jadi nih. Nah, tinggal kita menggunakan yang tadi, file, lalu build setting, player setting, yang kita taruh di sini nih. Background image-nya kita taruh yang tadi. Nah, terbaca seperti ini. Jadi ketika di build, dia akan ketika aplikasinya diinstal, dia akan memunculkan logo seperti ini, martabak ini. Seperti itu. Ibu siapa tadi? Ibu Lisa. Iya Pak. Gitu. Keren sih, maksudnya kalau ini nanti bisa bikin kan bagus, tetapi tetap aja setiap nanti kalau seumpamanya saya mau membuat seperti itu kan berarti setiap murid saya nanti tetap harus mereka menginstal Unity-nya kan ya? Iya betul Ibu, Iya. menginstal Unity-nya. Seperti itu. Ya, keren juga sih dari kalau bisa ini diaplikasikan di pembelajaran. Bisa Ibu. Oh ya nanti saya untuk skripsi saya kemarin sebenarnya saya membuat aplikasi ini Bu untuk anak-anak TK. Jadi aplikasinya itu marker seperti ini, cuman markernya itu kartu huruf. Jadi A sampai Z. Nah, itu bisa merepresentasikan hewan dan benda kalau itu saya kemarin saya buat. Jadi ketika aplikasi itu di-scan, nanti dia muncul 3D bendanya. Jadi anak-anak bisa belajar membaca atau mengenal huruf, lebih tepatnya mengenal huruf dan bisa apa ya? Menurut representasi benda-benda di sekitar gitu. Misalnya A untuk apel seperti itu. Nanti saya akan berikan aplikasinya, boleh Bapak Ibu coba. Seperti itu. Boleh. Iya bagus sih nanti jadi kalau seumpamanya di pelajaran IPA saya gitu bisa nanti jadi dari destilasi gitu nanti muncul 3D-nya ini apa alat destilasinya itu seperti apa gitu kan. Jadi anak sebenarnya bisa menghemat biaya juga Bu. Jadi nggak perlu beli alat aslinya, namun anak-anak itu bisa melihat secara langsung seperti itu. Ini kan kayak misalnya rumah ini gedung ini kita bisa lihat dari perspektif dari kanan seperti ini, dari atas, dari samping, dari belakang, dari bawah seperti itu kurang lebih Bu. Jadi tidak perlu melihat benda aslinya, namun anak-anak kayak bisa melihat gambarannya kurang lebih seperti itu. Implementasinya kebanyakan seperti itu sih yang digunakan pada instansi-instansi seperti itu. Keren Pak. Emang membuatnya agak sedikit rumit sih. Memang saya juga pertama kali ini agak kok rumit banget gitu. Sebenarnya kalau sering kita ini sebenarnya bisa seperti itu. Atau nanti kalau misalnya kalau Ibu misalnya ada ingin membuat yang kayak tadi tuh bisa hubungi saya bantu buat sih Bu seperti itu.
Ya, nanti ini saja. Tadi kan Bapak menjanjikan untuk memberikan nanti step by step-nya ya, Step by caranya. step. Iya, Eh, mungkin kalau saya kan tadi karena di laptop itu ternyata dia nggak support gitu. Kalau support mah sekalian tadi praktekin sekalian Iya, gitu kan. Jadi bagus sih gitu. tahu di mana kalau ketinggalan. Tapi nanti ada tutorialnya step by step, nanti bisa deh di ini Dari sumber diterapkan. Iya. Bisa diterapkan. Makasih Pak Rizal ya. Sama-sama Ibu. Untuk Unity, ya tambahan juga dia itu menggunakan harus prosesor dari kita itu menggunakan yang 64 bit. Nah, cara ceknya itu kita tekan di sini nih, atau bisa tekan Windows E untuk memunculkan ini Explorer. Lalu kita tekan di sini TIS-PC, diklik kanan sekali, lalu tekan Properties. Nah, di sini bisa ngecek spesifikasi komputer kita. Nah, saya menggunakan prosesor ini. Kalau nggak ada tulisan 64 bitnya. Oke, ada cara kedua seperti ini. Kita tekan Windows di sini, lalu kita cari namanya DX Diag. Nah, seperti ini. Kalau baru pertama kali dibuka, dia muncul pop-up kecil itu, ntar di continue aja. Nah, kalau misalnya udah kayak gini. Nah, di sini tulisannya 64 bitnya. Nih, operating system Windows 10, single language 64 bit. Nah, yang ininya itu harus 64 bit. Kalau kita ingin menggunakan si aplikasi Unity-nya. Nah, kalau misalnya kita masih menggunakan 32 bit, itu mohon maaf tidak bisa. Seperti itu. Iya, benar sekali. Iya, tadi begitu minta 64 bit, makanya 64 bit Windows kan, makanya dari yang kemarin di 3D juga tidak bisa ikut praktek gitu, Pak. Mungkin nanti ya. Diinstal ulang aja Ibu, bisa kok itu diinstal ulang aja. Tinggal diinstal ulang gitu ya? Iya, betul Ibu. Ulang service seperti itu. Sekarang soalnya kebanyakan aplikasi baru-baru sekarang itu menggunakan arsitektur 64 bit untuk ininya. Iya, betul. Itu udah ketinggalan. Ya, tidak apa-apa Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bapak Ibu silakan yang ingin ditanyakan. Oke, bila tidak ada, saya cukupkan dulu. Biasanya nanti manual book dan itunya menyusul ya. Saya rakit dulu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya, walaupun nggak begitu paham ya. Terlalu untuk nenek-nenek terlalu. Tapi terima kasih sih, nanti ada recording dia pelajari pelan-pelan. Kasih Pak ya. Iya. Semoga sehat selalu ya semua. Assalamualaikum. Amin, amin, waalaikumsalam. Amin, waalaikumsalam. Alhamdulillah, paruh. Jangan saya
Aku neng kono, HP ku neng kono kan mau muni terus. Guyu-guyu bang.